Salam jumpa pemirsa, Kembang Lambe kembali hadir dengan informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya, Mai Feni Ayu, inilah Kembang Lambe selengkapnya. Pemirsa, pembayaran secara digital saat ini terus berkembang, terlebih di situasi pandemi bagi pelaku UMKM. Agar UMKM bisa akrab dengan pembayaran secara digital inilah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri menggelar sosialisasi implementasi KRIS dan workshop digital payment menuju digital management bagi pelaku UMKM. Pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri terus berupaya mengedukasi masyarakat agar memanfaatkan sistem pembayaran non-tunai. Salah satunya dengan menyelenggarakan sosialisasi implementasi KRIS dan workshop digital payment menuju digital management kepada lebih dari 500 pelaku UMKM dan Pertakina Indonesia. Acara tersebut digelar secara hybrid. Untuk kegiatan offline diselenggarakan di Hotel Grand Mansion Kota Blitar pada Selasa 9 November 2021. Sedangkan sebagian peserta mengikuti secara daring. Pelaku usaha yang mengikuti acara ini terdiri dari sektor makanan, fashion, dan kerajinan aksesoris yang berasal dari anggota Pertakina. Dalam upaya edukasi dan pemberdayaan UMKM dengan memanfaatkan perkembangan teknologi internet dan digitalisasi, sosialisasi ini diberikan untuk mengajak pelaku UMKM memanfaatkan KRIS secara maksimal sebagai sarana digital payment dan digital management dalam pengelolaan keuangan. Kenapa acara ini kami laksanakan dengan disupport oleh Bank Indonesia dengan pembiayaan sosial Bank Indonesia semata-mata karena kami ingin mengajak teman-teman pelaku UMKM yang mana sudah mengenal digital, baik digital marketing maupun digital lainnya. Kami lebih ingin mengajak teman-teman untuk lebih menguasai dan lebih memahami di dalam digital payment maupun digital management, sehingga kita siap menyambut era 5.0 ke depannya. Selain itu, dengan ini kami juga berharap bisa membangun jejaring yang lebih luas kepada teman-teman pelaku UMKM dan lebih membangun pasar yang luar biasa bagi kita semua. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Wihujeng Ayu Rengganis menyampaikan, digitalisasi pembayaran sangat dibutuhkan selama pandemi COVID-19 karena lebih efisien dan aman. Data yang kita dapat bahwa perkembangan e-commerce, kemudian penjualan online, transaksi menggunakan online, ini semakin meningkat dengan pesat di era pandemi. Nah, ini adalah potensi yang harus kita manfaatkan bersama. Nah, pada pagi hari ini kita juga akan belajar, tadi ada dua hal, digital, yaitu digital management dan digital payment. Nah, kalau terkait dengan digital payment, Bank Indonesia saat ini sedang mendorong untuk implementasi atau merchant-merchant memiliki KRIS. Jadi nanti yang tadinya ada OVO, GoPay, kemudian ada ShopeePay, ada Dana yang tadinya mungkin di merchant, di kasir itu ada berbagai macam barcode atau berbagai macam QR code. Nah, dengan adanya KRIS, Bapak Ibu konsumen bisa melakukan transaksi hanya dengan menggunakan salah satu media saja. Jadi dengan scan punya link aja, punya Dana, itu bisa dilakukan. Nah, itulah fungsi dari KRIS. Nah, saat ini kita sedang mendorong Bapak Ibu sekalian agar dapat melakukan digitalisasi di sistem pembayaran, sehingga dengan adanya pandemi ini juga akan berdampak pada minimalisasi interaksi dan kontak, sehingga akan lebih aman dari sisi transaksi dan meminimalisasi penyebaran dari COVID-19. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu ini, nanti kalau panjenengan semua pakai pembayarannya pakai sistem KRIS ini, hal-hal yang tadi duitnya ceblok, jatuh, atau
diambil suami, besok mau pulaan nggak tahu duitnya di mana, insya Allah tidak terjadi lagi. Karena apa? Karena begitu konsumen itu membayar, langsung masuk ke dalam rekening panjenengan semua. Itulah kira-kira manfaat sederhana dari sistem pembayaran melalui kris. Manfaat yang lain banyak sekali. Sebagai pelaku UMKM, panjenengan harus terbiasa dengan sistem perbankan. Kalau dengan tunai saja nanti kita nggak terbiasa dengan sistem perbankan. Tetapi kalau panjenengan pakai kris, panjenengan akan sangat terbiasa dengan sistem perbankan, dan rekening panjenengan itu ada rekodnya. Transaksi panjenengan itu ada datanya. Jadi kris ini akan memudahkan perbankan memperoleh rekod panjenengan semua. Yang ketiga, dengan kris ini panjenengan akan terbiasa juga menyusun laporan keuangan. Bank juga sangat memerlukan laporan keuangan panjenengan. Karena transaksinya melalui kris, datanya mudah sekali panjenengan lihat kembali. Oh, hari ini uang masuknya sekian, belanjanya sekian, keuntungannya sekian. Nanti pada akhir bulan misalkan panjenengan membuat laporan, inilah transaksi usaha saya, panjenengan tunjukkan ke perbankan, mungkin panjenengan bisa mendapatkan kredit bahkan tanpa agunan. Betul ya? Pada acara tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan program sosial Bank Indonesia PSBI secara simbolis kepada Pertakina dan Pondok Pesantren Al-Kamal. Ya, acara ini sosialisasi sistem pembayaran melalui kris, satu metode standar yang bisa menyatukan digital payment dari berbagai vendor. Dengan ini konsumen dan penjual itu menjadi lebih mudah untuk melaksanakan digital payment. Kita berharap makin banyak UMKM yang bisa terlibat menggunakan sistem pembayaran melalui kris, karena UMKM harus terhubung dengan sistem perbankan. Melalui kris ini memudahkan mereka terhubung dengan perbankan, sekaligus memudahkan mereka untuk mengatur laporan keuangannya. Salah satu syarat utama untuk bisa naik level itu mereka adalah harus terhubung dengan perbankan dan harus memiliki laporan keuangan yang bagus. Itu adalah syarat utama. Dan melalui kris ini mereka akan lebih terbiasa dengan sistem perbankan, sekaligus terbiasa menyusun laporan keuangan. Dan saya senang sekali BI Kediri selalu memfasilitasi pembinaan pada UMKM, digitalisasi, baik digitalisasi pembayaran maupun digitalisasi manajemen dan digitalisasi pemasaran. Sampai dengan 2021 ini, 94% pengguna kris adalah pelaku UMKM. Sistem yang cepat, aman, dan mudah bisa membantu UMKM berkembang dalam pembayaran digital. Jadi memang kalau terkait dengan transaksi keuangan digital saat ini Bank Indonesia terus meningkatkan inovasi di bidang transaksi pembayaran secara digital. Salah satunya tadi melalui kris sudah disampaikan. Nah, ini juga kita sedang mendorong UMKM tidak hanya terdigitalisasi dari sisi transaksi, pemasaran. Makanya kami di BI Kediri juga ada namanya Virtual Expo UMKM. Ini adalah fasilitasi-fasilitasi yang kami lakukan untuk terus mendorong agar ekonomi UMKM ini tumbuh, utamanya di era pandemi ini. Jadi ini adalah berbagai upaya yang dilakukan BI Kediri untuk terus mendorong pemulihan ekonomi, khususnya dari sisi UMKM. Dari sisi keamanan, insya Allah kita upayakan. Kris ini punya tagline, namanya Cemumuah, cepat, mudah, murah, dan handal. Nah, ini adalah satu aplikasi yang kita harapkan dengan adanya kris ini, masyarakat akan lebih mudah bertransaksi di era pandemi. Karena ini anak milenial sekarang sudah banyak menggunakan transaksi ini. Nah, harapannya UMKM bisa beradaptasi supaya bisa terus tumbuh.
Selain pelatihan KRIS, para peserta juga diberikan bekal berbagai ilmu baru dari narasumber yang membahas terkait aspek kualitas produk, teknik promosi, kurasi UMKM, serta pemanfaatan platform online sebagai channel pemasaran. Harapan saya ini sangat memajukan UMKM yang awalan ya, kita bisa belajar lebih modern lagi, lebih maju lagi usaha kita yang masih pemula ini bisa benar-benar belajar menjadi yang lebih baik. Kira-kira kalau sudah dibuatkan KRIS itu bagaimana? Mau diterapkan? Ya, saya akan terapkan. Dari Blitar, Tim Liputan JTV melaporkan. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kembang Lambe edisi hari ini. Mari bersama-sama kita memutus rantai penularan COVID-19 dengan selalu menerapkan 5M, kapanpun dan dimanapun, dan jangan sampai lalai. Saya Maifeni Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.